Pak Janedi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya hari ini Pak Janedi? Alhamdulillah baik Pak. Baik, alhamdulillah Pak Janedi. Sebelum kita melakukan coaching, awal saya akan melakukan beberapa pertanyaan nih Pak Janedi. Pertama-tama yaitu tentang mendiskusikan tentang rubrik penilaian kita hari ini ya Pak Janedi. Ya Pak. Yaitu pada coaching kita hari ini dan coaching akan saya amati sesuai dengan rubrik penilaian yang ada di LMS. Nah, kemudian apakah sudah sesuai dengan alur kita dengan nilai rubrik penilaiannya ataukah belum? Kemudian bagaimana Pak Janedi memberikan pertanyaan berbobot kepada coach dan juga bagaimana coach tersebut merespon dan menanggapi pertanyaan itu. Nah, jangan lupa disesuaikan dengan prinsip coaching, diantaranya kemitraan, kemudian proses kreatif dan memaksimalkan potensi. Nah, pertanyaan yang pertama, saya akan menanyakan kepada Bapak, kompetensi apa yang akan dikembangkan dalam coaching ini? Ya Pak, potensi yang ingin saya kembangkan yaitu yang pertama, present kehadiran penuh, mendengarkan aktif dan memberikan pertanyaan yang berbobot. Baik, pertanyaan yang kedua, kompetensi apa yang dimiliki Pak Janedi secara spesifik dalam observasi? Kompetensi yang spesifik yang saya kembangkan yaitu mendengarkan aktif dan memberikan pertanyaan yang berbobot. Itu Pak yang spesifik. Nah, kemudian yang terakhir, indikator apa yang diinginkan dalam proses coaching kali ini Pak? Saya ingin coaching saya ini bisa menemukan solusi dari permasalahannya atau menemukan langkah-langkah dalam mengatasi permasalahannya. Baik Pak, demikian dulu ya observasinya kali ini. Mungkin silakan Bapak melakukan coaching dengan coach dengan metode kita ataupun dengan rubrik penilaian yang sesuai dengan KPS. Kami persilakan. Terima kasih. Terima kasih Pak. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Yanto. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi, gimana kabarnya pada siang hari ini Pak? alhamdulillah baik Pak. Terima kasih Pak Yanto sudah datang pada hari ini. Kita mau ngobrol nih, nggak lama sih, kurang lebih 15 menit saja. Apa nih yang mau Pak Yanto bicarakan pada kesempatan siang hari ini? Selamat siang Pak Yanti. Ya, siang. Ya Pak, saya sebenarnya nih punya permasalahan nih Pak di sekolah saya. Sebenarnya jadi begini Pak, saya tuh sudah membuat jadwal piket untuk kegiatan literasi yang sudah saya berkoordinasi dengan kepala sekolah dan sudah disosialisasikan dan disepakati bersama oleh rekan guru Pak. Tapi dalam prakteknya guru-guru yang lain atau lalai akan tugas yang telah disepakati tadi, dan seringkali bahkan hampir tiap hari itu saya yang menggantikan jadwal piket guru yang lain. Jujur saya Pak, agak sedikit kewalahan itu Pak. Oke, Pak Yanto, saya paham beban tugas Pak Yanto ini kan banyak.
Di samping Bapak sekarang sebagai CGP yang harus menyelesaikan tugas yang begitu banyak, begitu juga peran Bapak sebagai guru dan kegiatan Bapak di luar sekolah. Nah, kira-kira dalam sesi percakapan ini, apa sih yang menjadi tujuan Pak Yanto sendiri itu? Ya, saya sih pengennya Pak, guru-guru itu mempunyai kesadaran diri terhadap pembagian tugas piket yang telah disepakati bersama Pak, agar saya tidak merasa terbebani karena saya harus mengambil alih jadwal dari guru-guru yang lain Pak. Kita cuma punya waktu pendek nih Pak Yanto. Kira-kira Pak Yanto mau dapat apa nih dari hasil percakapan kita ini? Ya, saya pengen kegiatan literasi ini di sekolah saya berjalan dengan kondusif dan tertib sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan. Selain guru piket, jadi siswa itu tidak terbengkalai lagi Pak. Oke. Dari level 1 sampai 10, kegiatan literasi di sekolah Bapak itu menurut Pak Yanto kira-kira di angka mana Pak? Kalau menurut saya nih Pak, dalam prakteknya sudah berjalan, ya kira-kira masih 6 Pak levelnya. Oh, Bapak pengennya kegiatan tersebut berada di angka mana Pak kira-kira? Mungkin di angka 8 kali ya Pak, karena kegiatan literasi di sekolah kan suatu hal yang wajib diadakan karena mewujudkan pembelajaran yang berpihak pada murid. Dengan adanya kolaborasi, kita bisa belajar budaya positif Pak, dan lakukannya dengan cara konsisten. Apa kekuatan Pak Yanto dalam mencapai tujuan tersebut kira-kira Pak? Ya, kekuatan yang saya miliki salah satunya yang pertama menjadi tauladan Pak bagi guru yang lain dalam menjalankan tanggung jawab sesuai dengan jadwal piket yang telah disepakati tadi. Bahkan jika ada guru yang lain yang berhalangan, saya yang menggantikan. Yang kedua, saya berkolaborasi dengan kepala sekolah dan juga rekan guru yang lain. Oke Pak Yanto, apa solusi yang akan Bapak lakukan terkait permasalahan yang terjadi itu? Kira-kira saya paham Pak, kita sebagai guru memiliki tanggung jawab dan tugas lain di luar tupoksi yang harus tidak dijalani dan tidak mungkin diabaikan begitu saja. Begitulah kira-kira kondisi guru-guru Pak. Mungkin ada yang pagi harus sibuk ngurusin anak atau mempunyai kesibukan lain, karena saya juga sama sebenarnya Pak. Itu berarti hambatan yang dapat menghalang-halangi rencana aksi Bapak dalam mencapai tujuan ya Pak? Iya. Nah, kemudian adakah strategi untuk itu Pak? Ya, saya akan berkoordinasi Pak dengan kepala sekolah terkait pelaksanaan jadwal piket dengan mengomunikasikan atau melakukan sosialisasi kepada guru untuk merefleksi kegiatan yang telah berjalan, juga mensosialisasikan KSE pada rekan guru yang lain. Oke Pak, terus itu kan adalah solusi Bapak ya yang dilakukan terkait permasalahan itu yang terjadi. Kemudian untuk strategi itu tadi Pak, untuk waktu sendiri sudahkah Bapak pikirkan Pak untuk waktunya? Mungkin dalam waktu dekat ini Pak, secepatlah saya akan lakukan.
setelah Bapak melakukan rencana aksi Bapak tersebut, kira-kira apa sih yang menjadi ukuran keberhasilan Bapak itu? Ya, guru-guru datang lebih awal ketika dimana ia mendapatkan jadwal pada hari itu, Pak. Melaksanakan tanggung jawab yang telah disepakati bersama dan terus berkomitmen juga berkolaborasi gitu, Pak. Oke, Pak Yanto, komitmen yang bagaimana terhadap rencana aksi yang akan Bapak lakukan? Saya tetap menjalankan tanggung jawab saya sebagai upaya menjadi tauladan bagi yang lain. Kemudian saya terus meningkatkan kolaborasi dengan guru yang lain. Mungkin itu aja, Pak. Baik Pak Yanto, tampaknya kita sudah berada di ujung sesi ini Pak. Sekarang apa sih yang Bapak dapatkan dari sesi percakapan ini? Jujur, Pak, saya sudah lega. Kita sudah berada di ujung sesi ini, Pak. Sekarang saya sudah mengungkapkan permasalahan yang sama, Pak. Saya juga mendapatkan gambaran mengenai solusi dari permasalahan saya tadi, Pak. Oke Pak Yanto, kita bisa ketemu minggu depan ya. Saya juga pengen dengar cerita Bapak setelah melakukan rencana aksi dari yang Pak Yanto tadi sampaikan. Oke, makasih Pak Yanto atas waktunya. Sampai ketemu lagi kita ya. Oke, Pak, siap. Saya juga nggak sabar nih untuk menceritakan hasilnya bagaimana dan seperti apa sama Bapak. Sampai jumpa lagi ya, Pak. Oke Pak, kita akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.